Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'du. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita ke halaman 75. Itu tadi ya, kalau fi'il ya mudha'af, fi'il mudhari' mudha'af dalam keadaan majzum, wazannya ya yaf'ilu dengan yaf'alu, ain fi'ilnya kasroh dan ain fi'ilnya fathah, maka ketika jazm ada 3 pilihan ya. Nah sekarang bagaimana kalau ain fi'ilnya dhammah? Wa in kana al-ainu minal mudhari'i madmuman, dan jika ain fi'il dari fi'il mudhari' tersebut didomahkan, yaf'ulu, yamuddu misalkan, fayajuzul harakatu salasu ma'al idghami wa fakuhu, maka boleh katanya ya harokat yang 3 bersama dengan idgham ditasydid, kemudian ujungnya dikasih harokat yang 3, fathah, kasroh, dhammah disertai dengan tasydid idgham, wa fakuhu, wa yajuzu fakuhu, dan boleh juga idghamnya dilepas. Kalau yang tadi yang yafirru dengan ya'addu ya ketika jazm ada 3. Kalau yang ya muddu yang ain fiilnya dhammah ketika jazm ada 4. Itu ya. Fayajuzul harokatus salasu, boleh ya harokat yang 3 di ujung lam fiilnya disertai dengan idgham tasydid dalam keadaan majzum. Wa fakuhu, asalnya fayajuzu fakuhu atau wayajuzu fakuhu, dan boleh juga dilepaskan idghamnya, dipecah. Fatakulu, maka menjadi begini katanya, lam yamuddu, kan dari madda yamuddu ya, yamuddu asalnya dari yamdudu. Kalau pengen ditasydid, dal yang pertama disukunkan, yang asalnya yam dudu ya, du yang pertama domahnya dimundurin ke mim yang asalnya sukun jadi domah, yamuddu. Kemudian kemasukan lam, yamud du, masukin lam, berarti kan du yang terakhir menjadi sukun, ya enggak, yamud ad ya. Saya tetap pengen ditasydid, berarti yamud ad yang terakhir harus dikasih harokat, karena yang namanya tasydid 2 huruf yang sama, yang satu sukun, yang satu berharokat. Yamud, lam yamud ad gitu kan ya, pengen tetap ditasydid, berarti yamud ad yang kedua itu harus harokat. Harokatnya apa? Boleh 3 harokatnya ya. Jadilah yamuddu. Kenapa boleh dhammah? Karena wazannya yaf'ulu, sama seperti tadi ya. Boleh kasroh karena wazannya yaf'ilu, boleh fathah karena wazannya yaf'alu ya. Jadi boleh kasroh itu bukan karena ya takhallus min iltiqa isakinain, itu biasanya dengan kasroh, bukan hanya itu saja, tapi karena memang wazannya kasroh. Boleh fathah bukan karena wazannya yaf'alu, tapi karena sekalian ya fathah adalah harokat yang paling ringan. Nah di sini yaf'ulu, yamuddu ya. Kenapa boleh dhammah? Ya wazannya memang yaf'ulu, yamdudu, yamuddu ya. Lam yamuddu, kemudian lam yamudda. Kenapa fathah? Karena fathah harokat yang paling ringan. Lam yamuddi, kenapa kasroh boleh? Karena pertemuan 2 sukun, jalan keluarnya takhallusnya biasanya dengan kasroh, jadi 3-tiganya boleh ya. Lam yamuddu berarti ya, ini i'rabnya bagaimana? Apakah dia marfu atau majzum? Majzum, bukan marfu, karena jelas-jelas di situ ada lamnya
ya. Kalau di i'rab berarti majzum wa alamatu jazmihi sukun muqaddar. Gitu ya. Mana min duhuriha takhallus min iltiqa'is sakinain gitu katanya ya. Lam yamuddu lam yamuddi lam yamudda biharokatid dali dengan mengharokatkan huruf dal ya. Walam yamdud. Nah, atau yang keempat adalah lam yamdud karena memang asalnya dari madada yamdudu, yamdudu, lam yamdud. Seperti itu. Bifakil idgomi dengan melepaskan idgom. Selesai itu fi'il mudhari dengan 3 wazan dalam keadaan majzum. Sekarang fi'il amrnya. Wa hakadza hukmul amri. Begini juga hukum fi'il amrnya. Ya, fi'il amr yang bagaimana yang boleh jaiz seperti yang saya sampaikan tadi, fi'il amr domir anta saja. Yang idgomnya jaiz, bisa diidgom, bisa dilepas. Karena fi'il amr domir antuma, domir antum, domir anti, domir antuma, idgomnya wajib. Fi'il amr domir antunna, idgomnya terlarang. Ya. Yang jaiz itu yang domir antas saja. Wa hakadza hukmul amri, begini juga hukum fi'il amr dari mudha'af ya. Fataqulu firra firri ya. Wa addu addi bikasril lami wa fathiha ya. Enggak disebutkan di sini ya. Ada 3 berarti ya. Firra, firri, ifrir ya, karena dari tafriru ya, anta tafriru, hilangkan tanya, tambahkan hamzah ya, sukunkan ujungnya, tafriru jadi ifrir ya. Bisa juga tetap idgham, harokatnya berarti ya bisa kasroh bisa fathah. Jadi farro ya firru fil amrnya ya, bisa firro, bisa firri, bisa ifrir. Di matan di sini tidak disebutkan ifrir ya. Nah, tapi yang di domah nanti disebutkan di sini. Ya, kurang tahu nih, saya belum komparasi dengan matan yang lain. Karena terkadang ya ada di penghapusan dan seterusnya lah ya. Dan bahkan yang ifrir yang melepaskan idgham ya. Ini yang dipilih oleh Al-Qur'an ya. Jadi fakul idgham dalam keadaan fi'il mudhari majzum atau dalam keadaan amr, ini yang dipakai oleh Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Qur'an itu tidak diidghamkan ujungnya difathahkan, enggak loh. Yang dipilih oleh Al-Qur'an biasanya itu ketika fi'il amr ya, domir anta, ataupun ketika fi'il mudhari majzum, domir yang 5 tadi, wahia anta ana nahnu, itu yang dipilih itu oleh Al-Qur'an itu adalah fakul idgham. Contohnya seperti misalkan ya, ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa ya, untuk menempelkan ya tangannya ke sini ya, ke riaknya ya. Wadmum yadaka gitulah ila jaybika ya. Wadmum, lihat. Wadmum gitu ya. Wadmum di fakul idgham fil amr di situ. Kalau yang jazm contohnya misalkan seperti ya walam ya, seperti perkataan di Bunda Maryam ya. Walam yamsasni bashar, walam yamsasni bashar, dari massa ya masu. Kalau wadmum dari dhamma ya dummu udmum, masukin wa jadi wadmum. Kalau yang diidgham, Al-Qur'an akan mengatakan begini, wadumma yadaka ila jaybika, tapi enggak, yang di Al-Qur'an wadmum. Ya, kalau yang diidgham berarti walam yamassani bashar, walam yamassini bashar. Tapi yang digunakan Al-Qur'an justru yang fakul idgham, walam yamsasni basharun. Itu ya. Wa hakadza hukmul amri fataqulu firra firri ifrir abdo abdi iqdad ya, bikasri lami wa fathiha, tambahkan di situ wa bifakil idghami, dan dengan melepaskan idgham
menjadi ifrir dan i'dad. Tambahkan kalau tidak ada di matan ya. Selesai. Wa in kana, sekarang fi'il amr untuk yang ya madmu mal aini, ain fi'il mudhari'nya didomahkan. Wa in kana madmu mal aini, kalau ain fi'ilnya didomahkan, fatakulu, maka engkau mengatakan begini. Muda ya, mudu, muda, mudi. Ya, sama seperti tadi di fi'il mudhari' majzumnya. Mudu, muda, mudi bi harokatid dali, harokat dal dengan harokat-harokat yang 3 di huruf dalnya. Wamdud, dan dengan melepaskan idghamnya. Wamdud, jadi ada 4. Muda, mudu, mudi dengan wamdud. Kalau yang tadi 3. Ya, farra, firri, ifrir, abdo, abdi, i'dad. Selesai ya. Wa taqulu fismil fa'ili, dan kau mengatakan di isim fa'ilnya adalah fa'ilun, madda yamuddu, fa'ilun, madidun ya. Madidun. Nah, madidun ya. Diambil tuh harokat dari dal yang pertama. Ya. Terjadi pertemuan 2 sukun dong ya. Sukun yang ada di alif ma dengan sukun yang ada di dal yang pertama yang akan ditasdidkan. Ya gimana nih pertemuan 2 sukun? Boleh nggak? Boleh ya. Karena ini yang disebut dengan iltiqa usakinaini fi haddih ya. Pertemuan 2 sukun masih di dalam hadnya, masih di dalam koridornya. Maksudnya bagaimana? Memang pertemuan 2 sukun, tapi setelahnya ada yang berharokat. Gitu ya. Ya dalam pasangan juga sama. Ya, bukan berarti, memang idealnya yang namanya pasangan itu satu berharokat, satu sukun ya. Gitu. Jadi jangan dua-duanya sukun. Iltiqa usakinain. Istrinya pendiam, suaminya pendiam. Lah, gimana ini rumah tangganya? Ya. Nah, boleh tidak dua-duanya pendiam? Boleh. Kalau ada satu lagi yang berharokat, gitu maksudnya Mas Manto. Itu ya. Nggak paham, bagus kalau nggak paham. Anak kecil nggak boleh paham ya. Wataku madun ya, asalnya dari madidun, katibun ya, nasirun, doribun, khaliqun, madidun. Nah, ditasydid madun. Kalau ditajwid ini jadi 6 harokat ya, karena matobi ini bertemu dengan tasydid. Sebetulnya matobi bertemu dengan sukun ya. Ya, tasydid itu kan huruf pertamanya sukun ya. Madun, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya, dollin. Isim fa'il jamak mudzakkar salim ya, kemudian dia ya majrur, dia atop ke yang majrur. Ghairil maghdubi waladdallin, asalnya ghairil maghdubi wa ghairid dallin, asalnya seperti itu. Ya, dolin dia atop ke ya maghdubi ya. Maghdub majrur karena dia mudhof ilaih dari ghairi ya. Wal ma'tub alal majrur majrur. Ya, ghairil maghdubi wa ghairid dallin, gitu katanya ya. Aduh ya. Saya tuh tadi mau ngomong apa ya? Nah, itu contohnya ya. Jadi dolin itu asalnya dari, berarti dolin ya. Kalau satunya kan berarti dolun, berarti asalnya dari dolilun. Dolla yadillu artinya sesat. Berarti ya isim fa'ilnya adalah dolilun, dolun. 6 harokat kalau di ilmu tajwid. Apa namanya? Yang seperti ini isim fa'il dari fi'il mudha'af. Kalau di ilmu tajwid 6 harokat ini disebutnya apa? Mad lazim mutsaqal kalimi ya. Mutsaqal kalimi dia, bukan mukhaffaf kalimi kan. Dia tapi mutsaqal kalimi, juga bukan mad farqi ya. Jadi isim fa'il dari fi'il mudha'af ya 6 harokat namanya kalau di ilmu tajwid mad lazim mutsaqal kalimi. Itu kalau mufrad. Kalau musanna madun berarti madani ya. Kalau banyak jamak mudzakkar salim maduna. Kalau perempuan maddatun ya. Kalau musanna perempuan maddatani. Kalau jamak muannas salimnya maddatun.
Kalau jamak taksirnya mawadun ya, mawadun jamak taksir dari madatun biasanya ya. Madah tuh kalau di kampus tuh madah tuh berarti pelajaran ya. Madah tuh tafsir ya, berarti maksudnya adalah pelajaran tafsir. Wa taqulu fismil maf'uli itu tadi isim fa'ilnya, fa'ilun, madidun, masih bisa ditasydid menjadi madun. Nah, sekarang isim maf'ulnya, maf'ulun. Maf'ulun berarti ya antara dal yang pertama dengan dal yang kedua terpisah oleh wawu. Bisa diidgham tidak, bisa ditasydid, digabung dan ditasydid enggak bisa. Karena terpisah oleh wawu. Jadinya mamdudun. Sama seperti kamansurin, seperti mansur. Gitu ya. Berarti kalau aldo ya aldo ma'dud ya. Kemudian kalau ya amma ya ummu, isim maf'ulnya ma'mumun, ma'mumun. Gitu ya. Sulasi mujarrad selesai. Sulasi mazid di sini tidak dibahas ya. Tapi kalau bisa sulasi mujarrad berarti bisa sulasi mazid. Dan sulasi mazid yang terjadi proses idgham ya itu enggak semuanya ya. Karena karroro itu tidak terjadi proses idgham dia. Tapi kalau a'adda yu'iddu itu terjadi ya. A'adda yu'iddu ya, a'addu a'addata a'dadna, a'dadta a'dadduma a'daddum a'dadti a'dadduma a'dadtunna a'dadtu a'dadna. I'dad itu persiapan ya. Kemudian mudhari'nya yuf'ilu yu'didu menjadi yu'iddu ya. Yu'didu menjadi yu'iddu, yu'iddani, yu'idduna, tu'iddu, tu'iddani, yu'didna, yuf'ilna, yu'didna, tu'iddu, tu'iddani, tu'idduna, tu'iddina, tu'iddani, tu'didna, u'iddu, nu'iddu. Ya. Itu marfu' mansubnya yu'idda, yu'iddu, tu'idda, yu'didna. Tu'idda, tu'iddu, tu'iddi, tu'idda, tu'didna, u'idda, nu'idda. Majzumnya sama seperti tadi ya. Ada yu'iddu, lam yu'idda ya. Kemudian lam yu'iddi ya, lam yu'did ya. Kemudian ada 3 ya, kalau yang dhamir humanya lam yu'idda, lam yu'iddu, lam tu'idda, lam tu'iddi, lam tu'did, lam tu'idda, lam tu'di, lam yu'didna, dan seterusnya dan seterusnya. Tinggal dikiaskan saja ya. Nah, menganalogikan, mengkiaskan ini yang paling susah ya. Nanti setelah seluruh bab sorof ini kita pelajari ya, nanti kita coba praktek ya. Kita ambil, lihat yang ada di Al-Quran, kita preteli wazannya, jenisnya dan seterusnya ya. Apakah dia maklum atau majhul, apakah dia sahih mu'tal muja'ab ajwab dan seterusnya. Sisi sorofnya aja, karena sisi nahunya agak ngejlimet ya. Sisi sorofnya aja. Makanya saya berani mengatakan sisi sorof yang ada di Al-Quran yang saya pahami ya nyampe lah 95% lebih lah sisi sorof yang ada di Al-Quran ya. Tapi kalau sisi nahu yang ada di Al-Quran, wah itu pusing tuh. Saya harus buka-buka kitab I'rabul Quran ya. Tapi kalau sisi sorofnya ya, karena sorof itu kalau menurut saya itu lebih logis ya, lebih teratur ya, lebih banyak sesuai dengan kiasnya ya. Tapi kalau sisi nahu itu kadang ya bisa beda-beda. Bakal kaidah-kaidah yang aneh itu di Al-Quran itu banyak kalau dijelaskan ya di tafsirnya atau di i'rabnya. Tapi kalau sisi sorof dia enggak terlalu susah lah ya. Sisi sorof yang agak rumit itu paling cuman beberapa biji ya. Sisanya insya Allah bisa langsung dikenali. Nah, ini yang akan kita lakukan nanti kalau selesai seluruh bab sorof. Oke. Mudoab selesai. Ya, sekarang ya masih ada waktu nggak? Udah lewat sih. Udah lewat? Oh ya udah, berarti udahan. Kata Mas Manto udah lewat katanya ya. Padahal Mas Manto mungkin ada yang masih pengen lanjut loh. Masih pengen lihat wajah saya, pengen dengar suara saya. Itu gimana tuh, kasihan loh itu. Ya, sampai jam 12 ya. Boleh dah.
Udah capek, emangnya kagak capek apa. Kita yang penting ya sedikit demi sedikit, lama-lama tambah sedikit gitu ya. Oke, kita cukupkan dulu. Berarti seluruh fi'il mudha'af ya sudah kita bahas ya, dari beberapa pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan nanti ketika ketemu dengan teks baik Al-Quran ataupun hadis itu langsung ngeh ya kalau itu adalah mudha'af ya. Bisa langsung menentukan apakah dia madi, mudhore, kemudian dia apakah sulasi mujarrad atau sulasi mazid ya, atau bahkan dia mungkin bukan mudha'af tapi karena ujungnya bertasdid ya dihukumi seperti hukum mudha'af ya. Saya harapkan itu bisa lebih ngeh lagi. Kenapa? Karena ini hanya teorinya aja ya. Sampai ketemu lagi nanti hari Selasa besok. Hari Selasa besok insya Allah kita sudah mulai masuk ke fi'il yang mu'tal, fi'il yang ada huruf ilatnya yang 3 alif, waw, dan ya. Berarti tingkat kesulitannya naik sedikit. Kemarin yang sehat aja gampang, yang mudha'af udah mulai puyeng. Nah ya, nanti kita masuk ke yang mu'tal, puyeng ya. Ya mu'talnya juga nggak langsung yang rumit ya, dari fi'il misal dulu ya. Ya kenapa disebut fi'il misal? Ya semisal dengan fi'il yang sehat. Jadi mirip-mirip lah, agak gampang. Habis itu baru ajwab, mulai. Habis itu baru nakis, gitu ya. Habis itu lafif mafruk, lafif makrun, ya. Habis itu selesai, ya. Praktek sebentar baru ganti kitab. Insyaallah ya. Channel Mujarab TV ini saya sepakat dengan Mas Manto. Kita akan fokus di kitab-kitab lughoh aja, ya. Jangan berharap nyari kajian fikih dari Mujarab TV ya. Bisa jadi kita nanti milih matan fikih tapi di i'rab. Ya, nanti kita i'rab ya. Ini mubtada khobar dan seterusnya. Gitu ya. Nanti lah kita rapatkan lagi. Subhanallah.